Seorang suami di Kalimantan Barat naik pitam mendengar pengakuan mengejutkan dari sang istri saat berada di pondok peristirahatan kebun sayur milik mereka. Bagaimana tidak, setelah 16 tahun berumah tangga, 4 anak yang dilahirkan dari rahim sang istri ternyata bukanlah darah dagingnya. 4 anak tersebut merupakan hasil dari perselingkuhan istrinya dengan pria lain. Mendengar pengakuan tersebut, suami bernama Joni 36 tahun itu pun emosinya tidak terkendali. Ia berbuat sesuatu dan merangkai skenario yang di luar dugaan. Namun sebelum melanjutkan kisah ini, silakan klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda bisa nyaman menyimak kisah ini. Suparno petang itu Rabu 26 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 melintas di jembatan parit yang berada di Jalan Markaban RT 02 RW 04 Kelurahan Sungai Renggas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kuburaya. Persis di jembatan itu Suparno mendengar suara manusia yang meminta tolong. Mendengar suara itu, Suparno malah berlari menuju rumah Jamingan. Di rumahnya, Jamingan sedang asik berbincang dengan Parjo. Suparno yang datang tiba-tiba itu pun bercerita bahwa dia mendengar suara orang meminta tolong di jembatan parit. Kemudian ketiganya bergegas menuju jembatan yang dimaksud Suparno. Sesampainya di jembatan, Suparno bersama Parjo dan Jamingan pun menuruni parit yang berada 4 meter di bawah jembatan. Setelah mereka sampai di parit, mereka melihat Sujoni alias Joni duduk di parit sambil memangku istrinya Siti Oktaviani yang terbaring lemah. Joni hanya menjelaskan pendek bahwa dia bersama istrinya terjatuh saat naik motor. Suparno, Parjo, dan Jamingan pun menolong mereka, mengangkat tubuh Via yang tidak sadarkan diri itu naik ke tepi jalan. Parjo sempat membangunkan Via, namun tidak ada reaksi dari Via. Mereka kemudian mengangkat motor Xeon warna hitam putih milik Joni ke jalan. Joni kemudian menaiki motor dan menjalankan mesin motor. Via didudukkan di tengah dengan ditopang Suparno yang duduk di belakang. Motor berbonceng 3 itu pun kemudian menuju rumah Joni, yang kira-kira berjarak sekitar 500 meter dari jembatan. Sesampainya di rumah Joni, Via dibaringkan di ruang tamu kurang lebih selama 5 menit. Kemudian dibawa ke Puskesmas Sungai Berembang. Sesampainya di Puskesmas, dokter yang bertugas sedang tidak di tempat. Mereka pun disarankan untuk membawa Via langsung ke rumah sakit Kota Pontianak. Pada saat tiba di rumah sakit dan dilakukan pemeriksaan, Via dinyatakan telah meninggal dunia. Arifin yang merupakan ayah Via curiga bahwa kematian Via bukanlah akibat kecelakaan. Dia melihat ada luka di pelipis Via. Terlebih setelah mendengarkan saran dari pihak rumah sakit bahwa sebaiknya jenazah Via diotopsi karena ada tanda-tanda kematian yang tidak wajar atau tanda-tanda kematian yang bukan akibat kecelakaan. Pihak rumah sakit menyarankan agar jenazah Via diotopsi dan pihak keluarga terlebih dahulu harus membuat laporan ke kepolisian agar jenazah bisa diotopsi. Arif pun menuju Polres Kuburaya membuat laporan. Kemudian jenazah Via dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Dr. Natalia Wijaya SPFM, ahli forensik yang melakukan otopsi terhadap jenazah Via, menemukan hal yang mengejutkan keluarga. Kematian Via, perempuan berusia 35 tahun itu, bukanlah karena kecelakaan motor terjun ke parit. Terdapat tanda-tanda kekerasan di tubuh Via, berupa 9 luka tusuk dan 4 luka robek, serta adanya pergeseran tulang leher yang menyebabkan terputusnya saraf ke otak yang berakibat pada kematian. Pergeseran ini biasanya akibat terjadi karena pembekapan atau pemitingan. Terlebih ketika dicek saluran pernapasan Via, ternyata kondisinya bersih, tidak ada air, pasir, dan kotoran lainnya. Ini menandakan bahwa Via meninggal sebelum tercebur ke parit.
bukan meninggal gara-gara menghirup air parit dan air membanjiri pernafasan. Atas hasil otopsi tersebut, penyidik berkesimpulan bahwa Via meninggal karena kekerasan, bukan karena kecelakaan motor terjun ke parit. Lantas siapakah pelakunya? Hasil forensik juga menunjukkan bahwa Via meninggal sekitar pukul 19.00. Dugaan kuat tentu saja mengarah pada Joni karena dialah yang membersamai Via di waktu itu. Apalagi berdasarkan keterangan keluarga kepada polisi, Joni seolah keberatan ketika Via akan diotopsi. Dengan buru-buru meminta jenazah Via dibawa ke rumah dan dikuburkan. Berdasarkan fakta-fakta itu, polisi pun menginterogasi Joni. Di depan penyidik, Joni akhirnya mengaku dan menceritakan peristiwa yang sebenarnya. Rumah tangga Via dan Joni beberapa bulan terakhir memang kurang harmonis. Beberapa kali terlihat percekcokan, pemicunya adalah Joni cemburu terhadap Via dan menduga Via memiliki pria lain. Dugaan Joni ini bermula saat Via terlihat mencium tangan dan pipi pamannya, sebut saja namanya Mulyono. Panas hati Joni menyaksikan hal itu. Terlebih Mulyono adalah seorang duda. Meski perselisihan itu sudah diklarifikasi beberapa pihak, termasuk penjelasan dari Mulyono, Joni tetap saja menyimpan prasangka jika Via telah main serong. Rabu sore itu sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, percekcokan keduanya kembali terjadi. Untuk menghindari percekcokan disaksikan keempat anak mereka pun pergi ke kebun sayur milik mereka yang jaraknya sekitar 1 kilometer dari rumah mereka dengan menggunakan sepeda motor Xeon warna hitam putih milik mereka. Sesampainya di kebun sayur yang berada di Jalan Markaban, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, mereka menuju pondok tempat peristirahatan di kebun. Di pondok inilah mereka kembali melanjutkan pembicaraan mereka. Joni bertanya tentang siapa selingkuhan Via. Tentu saja Via menjawab tidak ada. Namun Joni terus mendesak hingga akhirnya Via berucap bahwa semua anak mereka bukanlah anak dari Joni. Joni hanya berstatus sebagai ayah saja. Mendengar ucapan Via itu, Joni semakin naik pitam. Percekcokan semakin panas hingga terjadi ayunan tangan Joni mendarat di pipi Via beberapa kali. Mendapatkan perlakuan seperti itu, sambil pergi meninggalkan Joni, Via pun berujar bahwa ia ingin bercerai dan akan melaporkan Joni ke polisi. Lagi-lagi, ucapan Via itu semakin membuat Joni murka. Joni pun mengambil alat pemotong yang digunakan untuk memanen kacang mekar yang tergantung di pondok kebun. Alat itulah kemudian yang digunakan untuk melukai Via. Mendapatkan serangan, Via mencoba untuk melarikan diri. Joni pun mengejarnya dan mendekapnya hingga Via lemas tidak memberikan perlawanan lagi. Via yang tidak sadarkan diri kemudian dinaikkan ke motor. Dengan kedua tangan Via diarahkan memeluk pinggul Joni dan Joni memeganginya dengan satu tangan. Seolah mereka berboncengan, motor pun melaju menuju rumah Joni. Namun, ketika sampai di jembatan parit, Joni menjatuhkan diri bersama motornya. Setelah memposisikan diri di parit dan memangku Via, Joni berteriak minta tolong. Joni mencoba mengaburkan perbuatan kejinya dengan kecelakaan terjatuh ke parit. Atas pengakuan Joni, keterangan para saksi, dan hasil forensik visum jenazah Via, polisi pun menetapkan Joni sebagai tersangka. Di Pengadilan Negeri Mempawah dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, Hakim Ketua Yeni Erlita SH dan Hakim Anggota Abdurrahman Masdiana SH MH Mhan serta Hakim Anggota Inggit Mukti Setianingrum SH menyatakan bahwa Sujoni 36 tahun terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah, yakni melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan kematian. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah kemudian menjatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun kepada Joni.